Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, serta kepada kita yang insya Allah jadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi agak terlambat karena ada perlu di kelas sebelah gitu ya. Ada yang minta link soal susulan. Tadi ada beberapa kendala teknis juga, mohon maaf. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita di kitab Ayyuhal Walad, ya, karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Mohon maaf. Ya, ini bahasan kita baru di halaman berapa ya? Ya, belum begitu jauh, tapi harapannya sudah ada perubahan dalam kehidupan kita, gitu ya. Nah, di bagian awal pun luar biasa, gitu ya. Kita ditampar begitu kerasnya gitu oleh Imam Al-Ghazali, yaitu dengan ungkapan apa namanya? Ya, terkait waktu gitu ya. Bahasan terkait waktu. Sebenarnya sebelum ke nasihat tentang waktu pun sudah ditampar tentang kalau kamu sudah belajar hadis Nabi, sudah tahu nasihat-nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak perlu nanya atau minta nasihat kepada saya, kata Imam Al Ghazali kepada muridnya yang senior. Adapun kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan belum belajar hadis Nabi, belum tahu mana sih nasihat Nabi gitu ya, apa saja sih yang Nabi Muhammad SAW nasihatkan, maka selama ini kemana aja gitu. Imam Al-Ghazali luar biasa begitu ya. Nah, dan kita masuk ke bahasan tentang kita review dulu sedikit ya, tentang an-nasihatu sahlun. Ada sedikit bagian yang belum kita bahas ya kemarin. Memberikan nasihat itu mudah. Memberikan nasihat itu mudah. Yang susah apa? Yang susah itu menerimanya. Oke. Bismillah. Bismillah. Ya, ini Teh Sari izin, jadi Korea hanya satu ya, hanya Kang Zeni saja. Silakan Kang Zeni dibaca. Jangan lupa juga adab membaca kitabnya ya. Oh ya, Ustaz. Dari mana, Ustaz? Dari Ayyuhal Walad, dari atas. Oh ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir li ustadina wa li masyayikhihim wa li a'immatil muslimina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imamu al-Ghazali fi kitabihi Ayyuhal Walad. Ayyuhal walad, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madaqi wattabi'il hawa murrun idhil manahi mahbubatun fi qulubihim alal khususi man kana talibal ilmi ar-rasmi mushtagila fadlin nafsi wa manaqibid dunya فإنه يحسب أن العلم المجرد له وسيلة سيكون نجاته وخلاصه فيه وأنه مستغن عن العمل وهذا اعتقاد الفلاسفة سبحان الله العظيم لا يعلم هذا قدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به
takunul hujjatu alaihi akad kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Wa ruwiya anna Junaidan qaddasallahu ruhahul aziz ruwiya fil manami ba'da mautih faqila lah mal khabaru ya Abul Qasim qala tahatil ibarat wa faniyatil isyarat wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah bagus, mantap, mumtaz. Barakallahu fikum. Baik. Ini bahasan kita kemarin ya tentang nasihat. Nah, ini kita review secara cepat saja ya. An-nasihatu sahlun. Nasihat itu mudah, maksudnya memberikan nasihat itu mudah. Wal muskilu qabuluha, yang jadi masalah itu yang sulit itu adalah menerimanya. Ya. Dari kalimat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa tidak semua orang itu bisa menerima nasihat. Bukan bisa, sebenarnya mau menerima nasihat. Ya. Jadi tidak semua orang mau menerima nasihat. Tuh, ya. Nah, kok kenapa nggak semua orang mau menerima nasihat? Karena segala sesuatu yang rasanya pahit itu sulit untuk diterima. Nah, nasihat itu pahit bagi siapa? Bagi para pengikut hawa nafsu. Kalau di sini istilahnya muttabi'il hawa, pengikut hawa nafsu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang namanya manahi, hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam itu pada hakikatnya lebih dicintai oleh mereka, lebih dicintai oleh para pengikut hawa nafsu, gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya gitu ya, untuk urusan hawa nafsu, gitu ya, tahajud atau tidur, pasti milihnya tidur. Kalau muttabi'il hawa, pengikut hawa nafsu. Ya, kemudian saum atau enggak. Ini kalau urusan yang wajib mungkin kita masih berani bilang milih saum gitu ya. Urusan sunnah nih agak berat nih. Saum atau enggak saum ya? Aduh, saya kalau pilih saum repot nih. Ya, di depan mie ayam, di belakang bakso, di kanan ayam apalah dan sebagainya gitu ya. Ya kalau masih mengikuti hawa nafsu berat juga sebetulnya. Ya, kemudian misal lain, contoh lain misalkan ada di zaman pandemi ini banyak ini ya boneka-boneka kayak ya banyak lah SpongeBob kayak gitu ya segala macam. Itu mereka ya joget-joget gak jelas gitu dan itu bawa semacam wadah untuk uang. Ya intinya sih dengan tanda kutip disebut ngemis agak kasihan juga sih sebenarnya. Ya pokoknya itulah ya. Ketika kita mau ngasih nih kadang berat gitu ya. Ini sodako atau enggak ya? Nah, sodako atau enggak ya? Nah, gitu. Itu kan yang jadi PR bagi kita. Ya, ngakunya sih ingin masuk surga. Tapi kok susah untuk beramal soleh? Ya barangkali kita masih muttabi'il hawa, masih jadi pengikut hawa nafsu. Ya, mau sodako, aduh kalau saya sodako nanti nggak bisa beli mie ayam. Wah, ini PR bagi kita. Nah, kemudian ada hal yang menarik, ini luar biasa. Dikutip dari kitab At-Tibyan ya. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. At-Tibyan bahasanya tentang adab-adab penghafal Al-Quran karya Imam An-Nawawi. Nah, katanya begini. Wayan bagi an yanqada li muallimihi wa yushawirahu fi umurihi wa yaqbala qawlahu kal maridil aqili yaqbalu qawlat tabibi an-nasihi al-hadhiqi wa hadha aula. Katanya kata Imam An-Nawawi dan hendaknya ya hendaklah seorang santri gitu ya, seorang murid, seorang thalib, siswa itu tunduk kepada gurunya, bermusyawarah atau berkonsultasi kepada gurunya terkait apa? Terkait urusan-urusan pribadinya gitu ya. Dan kemudian juga
Dan hendaknya seorang santri itu ya kebal qaulahu, menerima ucapannya, pendapatnya. Gitu. Ini di kita nih seringkali nanya ke guru gitu. Wahai guru, saya izin bertanya begini. Ketika dijawab kata gurunya nggak cocok, dibuanglah pendapat gurunya. Ini yang agak kurang dari kita tuh itu gitu ya. Merasa lebih dari guru sendiri gitu ya. Oh, Mas Jamal ini maaf nih, guru saya ini ngaco pemikirannya. Lah, suruh siapa menjadikan dia sebagai guru ente? Ya, di antara adab seorang siswa, seorang thalib itu pada hakikatnya dia haruslah beristikharah sebelum dia berguru kepada seorang guru, gitu ya. Jadi ketika ngaji kemudian pendapat gurunya ini agak nyeleneh, ente yang salah. Ya, sebenarnya dua-duanya salah gitu ya. Gurunya salah karena bolun mudillun, sesat dan menyesatkan gitu ya kasarnya gitu ya. Kemudian si santrinya pun salah. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia nggak memilih guru. Kalau guru itu tidak boleh memilih siapapun yang akan jadi muridnya. Akan tapi kalau murid itu harus memilih siapa yang akan jadi gurunya, gitu ya. Dan memilihnya juga harus dibarengi dengan istikharah, meminta pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi. Dalam kitab At-Tibyan disebutkan seperti itu. Ya, jadi hendaknya seorang santri itu pertama dia tunduk kepada gurunya, kedua dia bermusyawarah atau berkonsultasi terkait urusan-urusannya kepada guru tersebut gitu ya. Kayak misalkan Mas Jamal bertanya kepada guru, "Wahai guru, tetangga saya ini ngedangdut terus, apa yang mesti saya lakukan? Apakah boleh saya mematikan istrinya?" gitu ya. Dulu pernah Mas Jamal tanya seperti itu. Ya, terus jawabannya apa gitu ya. Luar biasa pokoknya. Di luar ekspektasi ya. Kemudian yang ketiga itu hendaklah seorang santri menerima pendapat dari gurunya gitu ya. Nah, bagaimana sih kaifiyah tata cara seorang santri menerima ucapan gurunya? Ternyata di sini disebutkan kal mariyadil aqili yaqbalu qaulat tabibi an-nasihi al-hadiqi. Ya, seperti seorang pasien yang berakal, seorang orang yang sakit gitu ya, orang yang sakit, pasien gitu, dan dia ini ya masih berakal gitu ya, masih berakal, menerima ucapan atau pendapat dokter yang memberikan nasihat kepadanya, yang mana dokter ini bukan dokter biasa, tapi dokternya hadiq. Hadiq itu apa? Yang terampil, ya, yang terampil, bukan dokter yang ecek-ecek. Tuh. Nah, itulah perumpamaan santri ketika mendengarkan atau mendapatkan nasihat dari gurunya, gitu ya. Ibarat seorang pasien menerima apa namanya pendapat dari dokter dan dokternya bukan dokter ecek-ecek tentunya ya. Nah, maka dari itu nih PR bagi kita nih. Seringkali kita bertanya tapi tidak mengambil pendapat guru kita, tidak menerima pendapat guru kita. Ya. Nah, ini kan juga kadang kalau seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru memberikan nasihat kepada muridnya tentang suatu perkara, disebutkan dalilnya begini. Kadang murid ini meresponnya seperti ini. Wahai guru, ini hadisnya sahih nggak? Waduh. Ya, hadisnya sahih nggak? Apakah pernah seorang pasien ketika dikasih solusi oleh dokter, kamu nggak boleh makan, misal makan kacang-kacangan. Dalilnya mana, Ustaz? Atau misalkan ini sahih Ustaz, dari kitab apa? Gitu. Enggak kan gitu. Orang dikasih juga nggak akan ngerti gitu. Dikasih nih kitab ini, halaman ini, kitabnya punya enggak. Ngerti bahasa Arab enggak. Dan seterusnya ini repot gitu ya. Kadang manut ke dokter gitu ya, nurut banget ke dokter tapi enggak nurut ke guru. Ini yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan bagi kita, santri zaman now gitu ya. Nah, itu juga di antara gurunya Mas Jamal pun menyampaikan gitu ya, katanya ya hadis sahih pun tidak semuanya diamalkan ya. Nanti detailnya silakan dipelajari di ilmu hadis. Mas Jamal ini masih santri. Jadi ya hanya sedikit memberikan pengantar saja. Ya, Allah a'lam bishawab.
poinnya adalah seorang dokter itu mengobati sesuai dengan keilmuan yang dia kuasai, sesuai dengan keilmuan yang dia pelajari, ya. Dan nggak mungkin tiba-tiba jadi dokter, pasti ada step by step, langkah demi langkah yang memang dia lakukan atau dia tempuh untuk mencapai gelar dengan tanda kutip dokter, gitu ya. Untuk mencapai dokter kan juga harus studi sekian tahun gitu ya, terus tes ini dan itu dan lain sebagainya gitu kan, nggak sembarangan gitu ya. Nah makanya yang namanya dokter mengobati sesuai dengan keilmuan yang dia kuasai, yang dia pelajari, yang dia tempuh pendidikannya selama sekian tahun atau sekian puluh tahun, dan dokter itu tidak mengobati pasien sesuai dengan selera pasien, gitu. Tidak mengobati pasien sesuai dengan keinginan pasien. Jadi kan nggak gini kan, bisa ada seseorang datang nih lagi sakit, dokter saya sakit nih, sebelah mana keluhannya, ininya apa dan segala macam. Oh ini bapak ini, kemudian si dokter ngasih solusi setelah diperiksa, kamu itu jangan makan begini-begini. Dok, mohon maaf dok, tapi saya nggak suka dok, saya pengennya makannya ini sesuai keinginan. Oh ya boleh silakan. Ya tambah sakit nanti gimana? Ya nanti malah tambah celaka. Nanti dokternya juga yang disalahkan. Ini kan di kita kayak gitu ya. Ketika dikasih nasihat oleh guru, gurunya yang salah. Mau apa sih ini? Waduh, Allahu Akbar gitu ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya semoga Allah tutup aib guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga juga kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menerima pendapat atau nasihat dari guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ala khususnya bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu resmi, sedang menuntut ilmu di suatu lembaga, suatu tempat, suatu institusi, gitu ya, dan dijanjikan akan mendapatkan yang namanya gelar, ya, SPD, MA, LC dan lain sebagainya. Nah, ini setelah kita pahami kata per katanya, huruf per hurufnya gitu ya, dan per kalimatnya, ini kita simpulkan dari satu paragraf ini, Pak Imam Al-Ghazali itu sebetulnya pada awalnya kan umum ya, pengikut hawa nafsu begini-begini segala macam. Nah, tapi ternyata dikhususkan. Ini kenapa? Karena yang rawan, yang sering kali terpeleset ini yang seperti ini, ya. Sedang menuntut ilmu resmi. Kan ketika sedang menuntut ilmu, ya, misalkan kuliah nih bahasa Arab misalkan ya, bahasa Arab UPI misalkan. Itu kan dijanjikan akan lulus dan mendapatkan gelar yang namanya SPD, Sarjana Pendidikan. Nah ini rawan. Kenapa rawan? Karena di dalamnya itu pada hakikatnya kan ada proses menasihati dari seorang guru kepada muridnya. Nah tapi kalau muridnya ini, dia ini salah gitu ya, dalam belajar ini salah prioritas. Contoh misalkan, mustaghilan fadlin nafsi, ingin unggul, ingin saya nih, gue yang paling pintar. Ya, itu bisa jadi si nasihat ini tidak masuk gitu ya, tidak masuk ke dalam hati gitu ya, atau istilah lainnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Kenapa? Karena yang dia cari bukan nasihat dari gurunya, bukan, tapi yang dia cari adalah pengakuan dari manusia, dari teman-temannya. Atau misalkan wa mana tibid dunya, atau dia itu pengen hal-hal duniawi yang dengan tanda kutip dia dapatkan karena ilmu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Misal ngaji, oh saya pengen belajar bahasa Arab di pendidikan bahasa Arab UPI misalkan, belajar, kemudian di keliling-keliling ke masjid-masjid, survei berapa sih tarif khotib Jumat gitu ya. Ini khotibnya kalau 100.000 nggak mau, buang. Waduh, alhamdulillah ya. Kemudian ketika ada yang 500.000 nih sekali ngisi, langsung ini kan alhamdulillah, salah, ini salah prioritas. Hati-hati ya. Ini malah jadi menjual agama nih. Alhamdulillah. Begitu ya, hati-hati kata Imam Al-Ghazali, hati-hati. Ini bukan berarti juga kita tidak boleh punya titel, enggak. Bukan seperti itu. Mas Jamal pribadi kalau
kalau perlu gitu ya, kalau perlu disampaikan, Mas Yaman sendiri ada titel sedikit, hanya satu, ya S.PD gitu, sarjana pendidikan dari Bahasa Arab UPI tahun 2020, ya. Kemudian apakah ini tuh jadi apa ya? Jadi hal yang negatif? Ya enggak juga sebetulnya. Titel itu adalah bukti bahwa seseorang itu pernah belajar di suatu tempat. Ketika Mas Jamal ada nih, Jamaluddin Abdul Aziz S.PD titik sarjana pendidikan. Berarti tandanya Mas Jamal itu pernah belajar di Bahasa Arab UPI. Itu saja, ya nggak ada yang aneh, ya. Tidak berarti secara skill itu setinggi langit, enggak. Bisa jadi ada juga yang tidak kuliah, ya hanya di pesantren saja bertahun-tahun, tapi secara keilmuan jauh lebih matang daripada Mas Jamal. Apalagi urusan akhlak, urusan akhlak Mas Jamal masih malu juga gitu ya. Makanya selalu menghindari kalau misalkan ada orang yang bilang, Mas Jamal isi kita mau ngaji bareng nih sama Mas Jamal, boleh. Tuh, kemudian dibikin pamfletnya ada tulisan SPD, jangan hapus, ngapain, buat apa gitu ya. Buat apa? Karena malu sama yang namanya akhlak, nggak pede gitu ya. Nah, kemudian balik lagi, ya punya titel nggak apa-apa, nggak masalah. Mas Jamal juga pribadi punya satu gitu ya. Dan insya Allah nanti akan ada dua, ditambah satu lagi, ALM, almarhum gitu ya. Nah, tapi jangan sampai tertipu ya. Misal Mas Jamal nih punya titel kemudian bilang bahwa nih gue nih, waduh, gue SPD, sarjana pendidikan itu juga jadi bahan tafakur bagi kita ya teman-teman ya. Mas Jamal sendiri melihat di sekeliling itu betapa banyak orang yang mungkin gelarnya ya punya gelar gitu, cuman ternyata nggak punya isi. Kayak ibarat ada cangkangnya ada gitu ya, cangkangnya ada, kulitnya ada, tapi nggak ada isinya gitu. Maksudnya kulit di sini adalah gelar, isinya nggak ada gitu. Contoh misalkan sarjana pendidikan bahasa Arab, ketika dites diajak ngobrol bahasa Arab, Mas muka ismi Jamal gitu. Kemudian kaifa haluka, itu gampang-gampang gitu ya. Cuma kalau lagi agak panjangan dikit gitu, ma'adziratan li fi'li wa qawli ya Syekh, aluna kalau panjang panjang, atau misalkan diminta ngobrol sama Syekh misalkan, repot, kelabakan gitu. Jadi berarti kan hanya kulitnya saja, nggak punya isinya. Tuh, ya hati-hati gitu ya. Karena pertanggung jawabannya pun berat, apalagi kalau yang berkaitan dengan agama. Ini Mas Jamal nih semenjak lulus itu tiba-tiba dipanggil Ustadz. Kenapa? Karena ketahuan lulusan bahasa Arab UPI. Ya, kalau misalkan tidak bisa mempertanggungjawabkannya kan repot juga. Nanti barangkali diminta ngisi kajian, tapi nggak tahu ilmunya, bahasa Arabnya masih acak-acakan, ya, nggak bisa baca kitab ulama. Tiba-tiba diminta untuk ngisi kajian. Nanti bisa jadi bolun, mudillun, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang artinya apa? Balik lagi ke yang tadi. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Ya, kita mah fokus saja untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat gimana Mas Jamal? Kan udah sudah dibahas. Ya. Nanti dicek-cek lagi di rekaman ya, teman-teman ya. Nah, kemudian terkait tadi, orang yang sibuk untuk mencari yang namanya fadlan nafsi, pengen unggul, ya unggul daripada orang lain, pengen saya nih yang paling pintar, saya yang paling hebat. Ini ternyata di dalam suatu hadis disebutkan nih, kalau Mas Jamal nggak salah di bab 1 di kitab At-Tibyan juga ya, katanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang mana mestinya itu ilmu itu dipelajari karena Allah, ya niatnya harusnya itu karena Allah. Dia tidak mempelajarinya justru karena Allah, justru dia mempelajari ilmu tersebut itu supaya dia mendapatkan
sesuatu yang nggak penting-penting amat sebetulnya dari dunia, ya. Saya pengen belajar ilmu fikih supaya apa? Supaya nanti bisa ngisi kajian kitab anu, kan nggak penting-penting amat sebetulnya. Maksudnya ngisi kajian bagus ya, cuma maksudnya yang dicari itu fulusnya sebetulnya. Makanya salah satu guru Mas Jamal tuh menyindirnya begini, imanuhum fi amplopihim. Ya, iman mereka, iman para mubaligh, para penceramah, para penceramah yang mencari duit itu imannya tergantung amplop. Kalau amplopnya tebel, semangat. Amplopnya sedikit, loyo. Ya. Atau misalkan kayak sekarang nih di Zoom, partisipannya 100.000. Nggak bisa nggak ya? 100.000 ya, misalkan 500 lah ya. Wah, semangat sekali. Kalau yang hadir 5, males. Ini hati-hati, ini penyakit nih. Ya, ini kata-kata Rasul apa? Barang siapa yang mempelajari ilmu, mempelajari suatu ilmu, pastinya ilmu ini tuh diniatkan, dituntut ilmunya dipelajari itu niatnya karena Allah. Dia tidak mempelajarinya karena Allah, malah justru karena hal-hal duniawi. Maka apa? Lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah. Maka pada hakikatnya nanti dia itu di hari kiamat tidak akan mencium aroma atau wanginya surga. Nauzubillahi min dzalik. Ini berarti kita ini wajib untuk meluruskan niat kita dalam belajar, ya. Dan perlu digarisbawahi, ya, yang namanya setan itu tidak akan pernah senang kita ngaji, ya. Ini Mas Jamal lagi cerita begini, setan nggak senang nih mencari cara bagaimana caranya supaya teman-teman atau Mas Jamal sendiri jadi lalai. Bisa dibikin ngantuk, dibikin nyender ke tembok, tidur. Ya apalagi lagi off video nih rawan gitu ya. Atau misalkan bertele-tele nih penjelasannya nih Mas Jamal nggak jelas nih. Buka WA, waduh, WA mulai. Yang godaannya berat. Lebih berat online sebetulnya daripada offline gitu ya. Kalau offline kan kelihatan, ini buka WA nih, ambil HP-nya. Nah, kalau lagi offline begini, online, terus nggak on video, ini rawan. Ya. Setan itu tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang kita ngaji. Makanya dicari cara bagaimana caranya supaya kita berhenti ngaji. Ya, dibikin males, dibikin lupa, dibikin lalai dan lain sebagainya. Ya, nah untuk billahi ya semoga kita diberikan nikmat sabar dan istiqomah supaya ya setidaknya meskipun kita tidak sampai khatam, ya tidak sampai khatam misalkan, ini sih setidaknya adalah 1-2 hal yang berubah dari diri kita, ya. Nah ini juga perlu diperhatikan, setan itu menggoda itu bukan hanya ketika kita lagi ngaji, tapi sebelum ngaji, ketika ngaji, dan sesudah ngaji. Sebelum ngaji dibikin malas misalkan, dibikin segala macam, digoda. Ketika ngaji dibikin malas untuk mencatat, ya. Nggak mau mencatat, nanti aja, males. Atau misalkan dibikin dibikin lalai, misalkan sambil buka WA misalkan. Dan juga bisa jadi setelah ngaji itu juga digoda. Misal, saya nih di awal aman, ya sebelum ngaji aman, ikhlas karena Allah, ya caranya betul dan niatnya pun ikhlas karena Allah. Ketika ngaji aman juga. Setelah ngaji, alhamdulillah saya bisa ngaji kitab Ayyuhal Walad bersama Mas Jamal, tidak seperti si Anu. Wah, itu merasa lebih baik, hati-hati ya. Hati-hati, jangan seperti itu. Ya, itu yang awalnya sudah dicatat tuh dihapus lagi. Dihapus lagi karena apa ya? Jadi masuk ke bab sombong seperti itu ya. Masuk ke bab sombong. Paham Mas Jamal seperti itu. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita ini dituntun oleh Allah bukan hanya untuk belajar saja tapi juga beramal. Seperti itu ya. Nah, kemudian orang yang tadi dikhususkan ya sama Imam Al-Ghazali dikhususkan. Dikhususkan nih, hati-hati nih bagi orang yang sedang mempelajari ilmu resmi di suatu lembaga, di suatu institusi, ya. Jangan sampai niatnya salah. Kenapa? Karena bisa jadi ketika niatnya salah ini
eh, masuk ke i'tiqadul falasifah, keyakinan atau cara berpikir orang-orang ahli filsafat. Bagaimana sih cara berpikir orang filsafat itu? Cara berpikirnya adalah seperti ini, hanya ilmu saja, fokus ke ilmu saja, ya, tapi nggak mikirin gimana cara ngamalnya, ya. Yang penting saya berilmu, dapat gelar S1, sarjana, S2, S3 dan seterusnya, ya. Yang penting saya dihormati oleh orang lain. Yang penting gaji saya besar, ya. Yang penting rumah saya besar, yang penting kebutuhan duniawi saya beres, ya. Ini pada hakikatnya bertentangan dengan yang kita yakini, yang kita amalkan, yang dituntun oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya pada hakikatnya kalau orang Islam, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu bukan hanya fokus kepada hal-hal duniawi, ya. Justru kebalik, justru fokusnya itu ke arah akhirat, ya. Bagaimana kita ini dikasih potensi sama Allah, apapun itu bentuknya, bisa jadi urusan harta, tahta, bahkan wanita sekalipun, itu bagaimana caranya dapat keuntungan di akhirat, dikasih harta oleh Allah. Itu luar biasa, ya. Mas Jamal nih headset ini sebetulnya bukan beli sendiri, ini tuh di suatu majelis pernah, sedikit cerita, mohon maaf ya, headset tuh putus, ya. Headset harganya 50.000 teman-teman, 50.000 wajar kalau putus gitu ya. Nah kemudian dicek cek cek cek, halo halo cek, oh nggak masuk ya, mohon maaf. Nah, kemudian mohon maaf ya, maklum ini headsetnya murah jadi sudah putus, sekarang mohon maaf tidak pakai headset. Mas Emma bilang gitu bukan memberikan kode untuk dibelikan, bukan, sebenarnya memang beneran mohon maaf aja gitu ya, karena kesalahan teknis dan nggak nyiapin cadangan gitu ya, cadangan headset. Nah singkat cerita dikirim tuh, ditransfer, set, ya. Ya katanya ini untuk headset Mas Yoma, gini. Waduh, mau ditolak ya nggak enak ya. Orang yang memberikan itu kan berharap bisa dapat pahala dari hartanya. Kita tolak kan jadi kurang sopan. Ini headset ini selama Mas Jamal pakai untuk ngezoom, ngajar ayuhal walad, ngajar bahasa Arab, ngajar tahsin, itu kebaikannya mengalir ke beliau. Ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa, ini cerdas dalam beramal, ya, luar biasa. Ini orientasinya bukan duniawi nih. Kalau ngobrolin tentang orientasi duniawi, maka pada hakikatnya nggak akan ada orang yang mentransfer uang ke orang lain secara cuma-cuma, nggak akan ada. Ya pasti mikirnya udah buat saya aja, ya. Kalau saya mau perlu buat diri saya sendiri headset, ya saya beli, kalau enggak ya udah saya simpan, ya buat nabung, buat apa, kayak mie ayam bisa kan gitu ya. Daripada dikirim ke Mas Jamal, buat apa saya kirim ke Mas Jamal gitu kan, kayak gitu. Tapi karena orientasinya akhirat, oh luar biasa, ya. Sampai Mas Jamal sendiri tuh ngeri sendiri gitu ya, aduh ini kalau nggak dipakai untuk urusan yang bermanfaat nih, zolim saya gitu ya. Luar biasa teman-teman. Ya, kita doakan yang mewakafkan headset ini semoga diberikan kesehatan dan juga semoga hartanya diberikan ke diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin, dan tentunya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Nah, hukuman bagi orang yang sudah tahu aturan dengan yang belum tahu aturan itu berbeda, ya. Berbeda. Kemarin sudah dijelaskan tentang cerita Mas Jamal pribadi ya di kantor. Itu kalau misalkan ada seseorang yang belum tahu kemudian melanggar, ya wajar, dia kan nggak tahu. Ya, tapi kalau sudah tahu masih melanggar, ini kebodohan yang hakiki, gitu ya. Kebodohan yang hakiki. Misal ada empatnya ini megang kabel dan kesetrum. Ya, orang pertama itu dia buta, pegang kabel kesetrum, wajar kan dia buta, nggak bisa lihat. Yang kedua anak kecil belum bisa baca dan belum tahu lah kasarnya ini apa, ini nggak tahu, pegang aja, pegang, tiba-tiba kesetrum, meninggal, wajar. Yang ketiga ada orang gila, ya namanya juga orang gila gitu. Ya kemudian pegang kabel kesetrum, wajar.
Tapi ada orang nih, secara keilmuan dia sudah diakui, bahkan diakuinya bukan hanya oleh satu orang dua orang, tapi oleh banyak orang, ya, dipanggil dengan panggilan penghormatan syekh misalkan, waduh, kiai, ustaz, ya, dan lain sebagainya. Atau misalkan kalau gelar-gelar yang dari kuliahan gitu ya, bapak dosen atau bapak doktor, profesor gitu ya. Ya intinya orang berilmu gitu ya, bisa baca, bisa. Ya, dan bukan hanya bukan hanya bisa membaca, tapi juga bisa mengajarkan kepada orang lain dan segala macam. Tapi ternyata dia megang kabel yang mana ada tulisan bahaya, jangan dipegang. Dia pegang, dia kesetrum, meninggal. Wajar nggak? Nggak wajar. Bodoh dia. Kenapa bodoh? Ya karena sebetulnya kan dia tahu. Dia tahu, bahkan dia bisa baca dan mengajarkan kepada orang lain, masih saja dipegang. Makanya itulah kebodohan yang hakiki, jahil. Jahil. Ya. Nah, lawan dari jahil adalah alim. Alim berarti orang yang berilmu. Nah, pada hakikatnya orang yang berilmu itu bukan orang yang gelarnya berjejer. Belum tentu. Belum tentu seperti itu. Orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu adalah orang yang takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi kalau misalkan ada orang nih, kita anggap dia ulama, dia ternyata bermaksiat kepada Allah. Berarti dia bukan ulama. Ya, itu ulama palsu, ulama-ulamaan. Ya. Orang yang benar-benar ulama itu pada hakikatnya adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya. Kemudian kemarin kita bahas tentang inna syaddan nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ahu Allahu bi'ilm. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya manusia yang paling keras, paling syadid gitu ya. Azabnya siapa? Seorang yang berilmu tapi tidak dijadikan bermanfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu sebetulnya hukum makan babi itu apa, tahu ya bagaimana tata cara sholat, hukumnya apa dan lain sebagainya, sampai hal-hal mendetail. Tapi sama Allah itu tidak dijadikan dia bermanfaat ilmunya. Ya, makanya dia mendapatkan azab yang paling keras di hari kiamat. Dan ya. Nah, itu bahasan kita kemarin, mohon maaf ini agak cukup panjang ya. Mas Jamal menegaskan saja. Di bagian akhir ada waruya anna Junaidan qaddasallahu ruhahu aziza ru'ya fil manami ba'da mautih. Dan diriwayatkan bahwasanya Junaid itu kata salah satu guru Mas Jamal itu adalah salah satu tokoh agama. Ya, salah satu tokoh agama. Siapa itu Mas Jamal? Silakan di searching sendiri, Mas Jamal pun belum tahu. Ya, tapi kalau logikanya, ya, Imam Al-Ghazali itu kan ulama bagi kita. Ya, bahkan kita sudah bahas di awal itu beliau hujjatul Islam. Ya, hujjah bagi agama Islam. Al-Imam gitu ya, luar biasa kan. Jadi rujukan secara keilmuan baik dari segi teori maupun praktek ya. Nah, Imam Al-Ghazali menganggap Imam Junaid atau seseorang yang bernama Junaid itu adalah ulama. Berarti kan sudah tidak diragukan lagi, ya. Itu logikanya. Ya. Kalau masih penasaran silakan di searching-nya, nanti silakan informasikan ke Mas Yaman. Nah, kemudian semoga Allah menyucikan ruhnya yang mulia. Maksudnya ruh Imam Junaid tadi katanya apa? Ru'ya fil manam. Ternyata Imam Junaid ini dia dilihat di mimpi pada mautih, setelah wafatnya. Jadi maksudnya ada seseorang yang melihat Imam Junaid di mimpi
setelah Imam Junaid ini wafat. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Imam Junaid tadi, mal khabar ya Aba Qasim, apa kabar wahai Abu Qasim. Abu Qasim itu berarti lakobnya ya, lakob beliau. Nah, kemudian qala tahatil ibarat, ya, tahatil ibarat. Kata Imam Junaid, ibarat itu ungkapan-ungkapan. Jadi kan seorang ulama itu kan pasti juga mengeluarkan kata-kata dari lisannya. Ibarat, ungkapan-ungkapan, ya, ungkapan-ungkapan, kata-kata mutiara, ayat Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ternyata ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para ulama, gitu ya, kasarnya, bukan para ulama, yang beliau sampaikan itu ternyata tohat. Tohat itu maknanya ada halaka, mata, ada sakoto, jatuh, ya. Kita melihatnya ketika di dunia itu orang yang menyampaikan ilmu agama dan menyampaikan quotes gitu ya dari para ulama itu luar biasa. Ternyata nilainya jatuh di akhirat nanti. Ya, kemudian apa? Wafaniyatil isyarat. Nah, kemudian seorang guru itu kan pasti memberikan isyarat kepada murid. Kamu kalau bisa sholat subuh di masjid, kemudian jangan lupa qobla subuh juga di masjid. Nah, kemudian sebelum qobla subuh juga tahajud dulu misalkan. Ya, ternyata isyarat gitu ya, itu tadi contoh ya. Misalnya isyarat petunjuk arahan dari seorang guru pun faniyat. Faniyat itu apa? Binasa, hilang, habis, ya, binasa, habis, tidak berguna dengan tanda kutip, ya. Wa ma nafa'atna illa raka'atun raka'naha fi jawfil lail. Tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali beberapa rakaat yang kita lakukan, ya, di sepertiga malam. Ya, ini dari kalimat ini, kalimat yang diungkapkan oleh Imam Junaid ini sebetulnya bisa kita simpulkan bahwasanya yang benar-benar bermanfaat bagi kita itu bukanlah kata-kata atau ungkapan-ungkapan atau perintah yang kita sampaikan kepada orang lain. Tapi yang benar-benar bermanfaat bagi kita adalah yang kita katakan, yang kita sampaikan, yang kita isyaratkan kepada orang lain dan kita juga amalkan. Ya. Jadi ini menegaskan bahwasanya ini sebenarnya lebih pasnya kepada guru, gitu ya. Jangan sampai guru itu hanya ngomong doang, ya. Jangan sampai guru itu ngomong doang, tapi juga harus beramal. Jangan lupa amalnya, jangan terus saja ngomong, jelasin segala macam sekian jam ngomong, gitu ya. Jangan juga memerintah saja, memerintah anu, kamu harus begini, enggak. Ya. Tapi juga mesti memperhatikan amal. Ya, harus juga memperhatikan amal. Ya. Kenapa? Karena ini kata Imam Junaid, wa ma nafa'atna illa raka'atun. Enggak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali beberapa rakaat yang kita lakukan di jawfil lail. Jawfil lail ini memang maknanya itu beda-beda ya setelah masing-masing ya. Ada yang bilang pertengahan malam, ada yang bilang sekian malam. Pokoknya di malam hari bangun untuk sholat tahajud, untuk bermunajat kepada Allah. Ya, atau misalkan kalau kita merujuk ke ayat Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun, ya, di waktu sahur itu orang-orang yang beriman itu meminta ampun kepada Allah. Jadi jangan waktu malam itu dihabiskan untuk sare gitu ya, untuk tidur gitu ya. Coba bangunlah semenit 2 menit untuk beristighfar gitu ya, atau untuk kalau lebih bagus lagi untuk tahajud. Kalau Mas Jamal itu dulu di pesantren gitu ya, di Darut Tauhid dulu, itu wajib tuh bangun sepertiga malam. Sampai ada istilah seperti ini. Senjata penghafal Al-Quran itu 2. 1 tahajud, 2 saum. Tapi saum juga bukan saum Ramadan, minimal saum Senin Kamis. Kalau maksimalnya berarti saum Daud gitu ya. Tuh, senjata penghafal Al-Quran. Jadi kalau Anda mengaku penghafal Al-Quran tidak saum, bohong. Anda
aku penghafal Al-Quran, tapi tidak bangun di sepertiga malam, bohong. Ya. Oh, saya santri, ya santri juga sama. Gitu. Karena nantinya barangkali bisa diproyeksikan menjadi guru, atau ya setidaknya, gitu, setidaknya diniatkan di malam hari. Tips supaya bisa bangun di sepertiga malam itu bukan memasang alarm yang banyak, ya, tapi niatnya diperkuat. Ya, saya pengen bangun sepertiga malam, Bismillah, jos, gitu ya. Misal. Dan kemudian tips selanjutnya adalah jangan kemalaman tidurnya. Ya, kalau misalkan kita ini sudah berniat, sudah pasang alarm, kemudian sudah titip ke anggota keluarga, ke ibu, bapak, atau yang sudah menikah, sudah berpasangan ke pasangannya, tolong bangunin saya sepertiga malam. Tapi tidurnya kemalaman, ya misalnya tidur jam 12 malam, ya itu peluangnya kecil. Bahkan kata Ustadz Adi, ya, Ustadz Adi Hidayat tuh, kalau Anda mau tahajud tapi tidurnya malam, berarti Anda tidak serius. Tidak serius. Kalau mau tahajud itu, ya kalau masih amal pribadi memang maksimal jam 10 atau jam setengah 11 lah kalau masih ada perlu. Ya. Bangun besoknya. Kalaupun misalkan tidurnya kemalaman, misalkan jam 12 karena terdesak, gitu, karena terdesak, mungkin bisa bangun di sepertiga malam, tapi besoknya nggak maksimal. Gitu. Apakah nanti bangun setelah subuh itu tidur lagi, kan itu jadi kurang produktif juga gitu ya, seperti itu. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya setan itu membisikkan kepada kita supaya kita itu bukan membisikkan sebenarnya, jadi dibuat kita itu nggak ngantuk sampai mendekati waktu subuh. Nah, pas mendekati waktu subuh atau mungkin bisa dibilang oh kira-kira ini bakal kelewat nih subuhnya, baru dibikin ngantuk. Makanya kalau orang yang begadang itu, ya biasanya nggak ngantuk jam segini sampai jam 2, jam 3. Ngantuknya jam 3, jam 4. Supaya apa? Supaya subuhnya terlewat. Ya, apalagi tahajud ya, subuh aja kelewat, apalagi subuh aja terlewat, apalagi tahajud. Seperti itu ya, naudzubillah itu jebakan setan gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke jebakan setan, naudzubillah. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya kita balik lagi ya. Artinya yang namanya ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk disombongkan. Gak perlulah kita sampaikan ke orang lain. Saya sudah khatam kitab amalnya mana? Ilmu itu untuk diamalkan. Ya, yang namanya ilmu itu adalah kendaraan kita untuk beramal soleh. Gitu ya. Kita mau beramal soleh, nggak tahu nih caranya. Nah, berarti ilmu dulu. Makanya di dalam kitab-kitab ulama termasuk yang Mas Yamal baca itu berarti kitab Sahih Bukhari gitu ya. Ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, itu ada judul bab katanya seperti itu. Ilmu sebelum qaul, sebelum ngomong dan sebelum beramal. Artinya apa? Ilmu dulu. Ilmu dulu. Sebelum beramal itu ilmu dulu. Mau misalkan menghafal Al-Qur'an. Gimana ya caranya? Ngaji dulu. Contoh misalkan kita At-Tibyan. Tibyan untuk membahas tentang adab-adab penghafal Al-Quran. Baru setelah ngaji itu baru menghafal Al-Quran. Atau misalkan hal-hal teknis lainnya. Misalkan mau bisnis. Nah, sebelum bisnis, cari dulu apa ya kira-kira kajian bisnis. Kajian bisnis yang Islam itu ada nggak ya? Kalau nggak ada, coba searching. Mungkin di YouTube mungkin ada. Gitu ya. Coba searching aja. Belajar dulu. Sebelum mengamalkan tuh ikhtiar dulu, tahu ilmunya dulu. Atau misalkan ikhwan dan akhwat nih mau menikah, harus tahu dulu taruh itu seperti apa. Jadi kalau nggak tahu nanti ngawang-ngawang gitu. Mas Jamal pribadi juga dulu tahun berapa tuh pernah melakukan ta'aruf tanpa ilmu yang memadai. Akhirnya ya seperti itu. Ya, kurang maksimal, nggak jelas dan lain sebagainya. Ya, Allah a'lam bissawab. Baik, ini kita masih ada waktu sedikit lagi, kita lanjutin ya. Kang Zeni, dibaca lagi silakan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad
لا تكن من الأعمال مفلسا ومن الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ اليد مثاله لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى وكان الرجل شجاعا وأهل حرب فحمل عليه أسد مهيب ما ظنك Mahibun fathah. فحمل عليه أسد مهيب ما ظنك هل تدفع الأسلحة شره منه بلا استعمالها وضربها ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب فكذا. Boleh, alhamdulillah bagus, mantap, mantap. Ini tapi kalau di Mas Jamal itu mahibin ya, mahibun ya, asadun mahibun. Kalau di Kang Zeni pakai doma ya, mahibun atau muhibun? Yang tadi asadun, أسد مهيب muhibun ya. Oke, taib, taib. Nanti kita cek di kamus bareng-bareng ya. Taib kita, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Kang Zeni dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kita lanjutkan nasihat Imam Al-Ghazali selanjutnya. Ayyuhal walad, wahai putraku, wahai anakku. Tahu di dalam terjemah lain ada juga yang menerjemahkan gini, lebih keren ya. Wahai ananda, waduh, Masya Allah. Nah, biasanya saking sayangnya gitu ya. Nah, la takun minal a'mali muflisan. Muflisan. Muflis itu orang yang bangkrut gitu ya. Janganlah dalam beramal itu, janganlah kamu menjadi orang yang bangkrut. Ya, dalam beramal loh ya, ini bukan dalam berdagang. Maksudnya gimana Mas Yaman? Maksudnya seperti ini. Kadang seseorang itu beramal itu asal beramal. Maksudnya hanya menggugurkan kewajiban. Misal, dia tahu sholat wajib itu, ya wajib namanya juga sholat wajib gitu ya. Sholat 5 waktu ditunaikan, tapi ya seadanya aja. Yang penting sholat dah saya. Ya. Kemudian saum Ramadan wajib dilaksanakan, ya aja. Nggak gitu, ya. Nggak gitu. Kita itu diperintahkan atau tujuan penciptaan kita adalah untuk melihat siapa sih yang paling baik amalnya. Ahsan wa amala, Al-Mulk ayat 2. Mana sih yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak. Bukan yang paling banyak. Betapa banyak orang yang beramal itu banyak sekali, luar biasa. Sholat tahajud dari yang lain mungkin 11 rakaat ini sampai lebih gitu ya. Tapi sayangnya ada hal yang kurang. Apa itu? Ikhlas. Ya, jadi dalam beramal itu ada 2 poin yang perlu kita perhatikan atau 2 syarat diterimanya amal soleh. Ya, yang pertama al-ikhlas, ikhlas. Yang kedua al-mutaba'ah atau di kitab lain mungkin istilahnya al-ittiba' gitu ya. Yang pertama al-ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas? Saya ikhlas karena Allah. Ini mungkin kalau misalkan sholat, sedekah kayak gitu mungkin masih terbayang. Mas Jamal pribadi ya bertanya-tanya tentang bagaimana sih makan ikhlas karena Allah. Itu puyeng. Apa makan ikhlas karena Allah? Gimana caranya? Ternyata setelah ditanyakan kepada salah satu guru Mas Jamal, ternyata gimana sih caranya amalan duniawi itu bisa jadi bernilai ibadah atau bernilai ukhrawi, bernilai ibadah di sisi Allah. Caranya adalah dari segi niat, ditanya dulu. Ya, saya pengen makan, misal. Kenapa saya makan? Karena saya lapar. Kenapa saya harus makan? Karena saya ingin mendapatkan gizi dari makanan ini. Dan kalau misalkan saya nggak makan,
saya lapar, saya nggak akan maksimal dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau misalkan alasan akhirnya sudah ketemu sama Allah gitu ya, ini baru ikhlas gitu ya. Kalau misalkan saya pengen ke mall, ngapain ke mall? Ya iseng-iseng aja, pengen cari-cari diskon. Nah, ini bukan karena Allah nih, belum ikhlas. Kalau misalkan orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka pada hakikatnya dia itu bertanya kepada diri sendiri, apakah perjalanan saya, apakah apa yang saya lakukan ini akan bernilai ibadah atau tidak. Contoh, ke mall tadi, saya pengen ke mall. Kenapa? Saya pengen beli keperluan rumah tangga. Kenapa harus dipenuhi keperluan rumah tangga? Ya, karena saya seorang istri harus memenuhi kebutuhan suami, misal. Atau misalkan suami, misalkan baru gajian, mau pulang nih. Nah, kenapa belanja? Kenapa ke mall? Karena saya itu punya kewajiban untuk menafkahi keluarga. Itu kan gitu, luar biasa. Ya, jangan iseng-iseng, mas saya iseng-iseng aja. Enggak ya, enggak. Jadi di dalam Mas Jamal dulu juga anggota pencak silat ya di SMA dulu. Ya, pada suatu ketika pernah ada ceritaan Mas Jamal dan kawan-kawan itu melakukan gerakannya asal-asalan. Gitu. Salah-salah, nggak lemes gitu ya, nggak bertenaga gitu, nggak jelas gitu ya. Kemudian kata guru Pak Purnama ketika itu, semoga beliau masih sehat ya, waktu itu sudah cukup tua juga, semoga beliau masih sehat ya. Nah katanya gini, jangan ya, bahasa Indonesia ya, mohon maaf. Anak-anak, dalam pencaksilat semua gerakan itu punya makna, jadi jangan asal-asalan dalam melakukannya. Maka dari itu beliau contohkan gitu. Wah, luar biasa, Masya Allah. Ya, meskipun usianya sudah tua gitu ya. Nah, begitu juga kita sebagai orang Islam. Ya, kita mengaku beriman kepada Allah, segala bentuk tindakan kita itu mestinya itu memiliki makna, jangan iseng-iseng. Ya, saya pengen tidur misal. Kenapa saya tidur? Ya karena supaya badan saya pengen memberikan hak kepada tubuh saya sendiri, dan supaya di esok hari saya bisa lebih maksimal dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Gitu ya. Jangan hanya saya ngantuk tidur dah gitu ya. Ini kurang bertauhid gitu. Kasarnya kurang bertauhid seperti itu. Ya intinya apa-apa coba dimulai dengan basmalah, bismillah, bismillah, bismillah. Memang terlihat sepele, cuma pengaruhnya luar biasa besar kalau menurut Mas Jamal. Ya, baik lagi. La takun minal amali muflisan. Jangan dalam urusan beramal itu jangan kamu jadi orang yang merugi. Maksudnya apa? Maksudnya beramalnya banyak, niatnya salah, bukan karena Allah. Ya, sholat, tahajud, atau misalkan ngaji sama seorang guru bertahun-tahun. Ternyata niatnya bukan karena Allah, justru niatnya itu hanya karena pengen dipuji. Nah, ini juga sama. Ibarat ria itu ya, ibarat kita itu sudah menabung uang di suatu gudang, dan gudangnya besar, kemudian isinya pun banyak, tapi kita bakar isinya, push, itulah ria. Ya, kita sudah menabung lama soleh, nabung, ria. Nah, ini dibakar. Maka dari itu balik lagi ke yang tadi. Makna ikhlas itu apa, Mas Yaman? Ini banyak ya definisi ulama tuh yang ulama sampaikan banyak. Yang Mas Jamal sering sampaikan dan selalu terngiang-ngiang itu ini. Tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqin. Ya, memurnikan perbuatan, memurnikan amalan dari pengamatan makhluk. Ya, pengamatan orang lain. Katakanlah kita mau buang sampah. Ya. Kemudian ini misalkan kita pulang dari masjid nih, lihat ada sampah di jalan, kita ambil, mau kita buang, ternyata ada orang nih melihat kita, nggak jadi kita buang. Ini berarti belum ikhlas. Kenapa? Karena kita masih mempertimbangkan penglihatan atau pengamatan orang
lain. Yang namanya ikhlas itu ketika beramal, mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, sama. Ya, yang jadi repot tuh contoh lain misal, ada seseorang yang punya minat, punya hajat kepada seorang akhwat, kepada lawan jenis. Oh, ketika sholat, ya, kemudian ada bapak calon mertua atau ibu calon mertua, di luar biasa takbiratul ihramnya pun lama. Allah Akbar. Hati-hatinya ini penyakit hati, ya. Nauzubillah min. Jangan. Ini termasuk kategori muflis, merugi. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab, itu tentang ikhlas. Sekarang yang kedua tentang mutaba'ah dan atau ittiba'. Mutaba'ah atau ittiba'. Apa itu Mas Yaman? Maksudnya adalah mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam beramal itu kita mesti mengikuti tuntunan. Jangan bikin sendiri. Saya pengen beribadah kepada Allah. Caranya gimana? Caranya saya pakai hal-hal yang aneh-aneh, gitu ya. Saya pengen sujud, nggak pakai sujud ya, bikin gerakan sendiri aja kayak gerakan senam. Nauzubillah, enggak. Ya. Terus bagaimana caranya Mas Jamal supaya tahu bagaimana tuntunan dari Rasulullah SAW? Ya belajar. Ya belajar. Mas Jamal itu ketika bikin channel YouTube nggak mau namanya Ustadz Jamal. Meskipun banyak teman-teman yang kenapa nggak Ustadz? Nah, bukan. Mas Jamal pribadi tidak merasa Ustadz pertama. Kedua, Mas Jamal itu santri dan selamanya akan menjadi santri. Kenapa? Karena nggak mau berhenti belajar. Sudah tahu sedikit tahu tentang suatu ilmu. Ya, ilmu lain kan belum tahu. Dulu belajar bahasa Arab, sekarang belajar tahsin, ya, dan hadis. Kan ilmu tafsir belum, ya, ilmu astronomi belum, dan lain sebagainya masih banyak yang belum Mas Jamal kuasai. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Ini kita mulai tadi agak telat ya, 20 menit malah. Jadi kita baru selesai jam segini. Ustadz, Afwan mau bertanya Ustadz. Mengenai ini Ustadz, tadi di awal Ustadz sempat menyinggung tentang guru Ustadz. Untuk guru sendiri apakah ada kriteria khusus Ustadz yang disebut guru itu guru yang kita dapat diambil ilmunya gitu Ustadz? Ya. Nah, kriteria guru, kriteria guru. Ya, kalau kriteria guru sih tentunya banyak versinya banyak gitu ya. Cuma salah satu yang Mas Jamal kutip dari salah satu guru Mas Jamal juga ya. Guru yang beneran itu adalah guru yang yada'u bihalihi wa fi'lihi aksar min maqalihi, ya. Yang beliau itu berdakwah, mengajak orang lain itu lebih banyak dengan perbuatannya, bukan dengan ucapannya. Ya, jadi bukan ngomong doang, ngomong panjang, tapi juga perbuatannya. Ya. Artinya apa? Artinya kita juga kalau Mas Jamal pribadi sih sebenarnya lebih banyaknya melihat atau menyoroti ke arah ini ya, ke arah perbuatan atau amalan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apakah gimana sih sholatnya? Apakah sholatnya tepat waktu? Kalau tepat waktu ya alhamdulillah, dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan dalam kesehariannya agak kurang juga Mas Jamal agak kurang. Dulu itu Mas Jamal pernah dipanggil ke suatu dinas, ya. Suatu dinas, kayaknya teman-teman juga tahu. Suatu dinas. Kemudian ini kata dinasnya ini pembinaannya si Fulan, Ustadz Fulan, gini. Singkat cerita break waktu sholat asar kalau nggak salah ya. Waktu sholat asar ternyata dia menyalakan rokok. Dari situ Mas Jamal nggak mau. Kenapa? Karena kriteria Mas Jamal memilih guru itu nggak mau yang merokok. Itu saja. Kalau Mas Jamal. Karena kalau misalkan dia merokok, ya dia berarti tidak peduli dengan lingkungan. Bagaimana dia mau peduli dengan binaannya sendiri?
Menurut Mas Jamal gitu ya, kategori atau kriteria dari Mas Jamal. Kalau lebih kompleks lagi, panjang lebar gitu ya, tentunya Kang Zeni ya. Atau kalau sebenarnya gini Kang Zeni ya, teman-teman tuh mesti punya satu guru yang memang guru ini benar-benar jadi patokan bagi teman-teman. Ya. Nah, Mas Jamal itu punya guru namanya Ustadz Awan Suryana ya, semoga Allah jaga beliau. Dan Mas Jamal tuh kalau mau ngaji sama guru lain selalu nanya ke beliau. Ya, Ustadz izin bertanya, mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau Ustadz Fulan, menurut Ustadz bagaimana? Oh bagus, silahkan ambil ilmunya, ambil. Tanya lagi, dan kaidahnya gitu ya, para ulama itu gurunya nggak cuma satu, banyak gurunya, ya gurunya banyak. Cuma dari sekian banyak guru itu mestinya ada yang benar-benar kita pegang kalau menurut Mas Jamal gitu ya. Kenapa? Karena supaya jadi patokan bagi kita. Nah, yang jadi patokan ini yang harus benar-benar dengan tanda kutip ketat begitu ya. Kriteria pemilihan kriterianya harus agak ketat. Jadi itu Kang Zeni Allah alam bisawab. Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Boleh. Ini mengenai ikhlas Ustaz. Kalau misalnya gini Ustaz, misalnya di tempat kerja kita tuh pengen baca Quran, tapi di tempat kerja tuh khawatirnya tuh ada bisikan hati, oh ini khawatir ria dilihat orang lain, apakah itu termasuk tipu daya setan juga bukan Ustaz? Ya, ya ini khawatir ria. Khawatir ria itu adalah ria. Maksudnya, saya takut dilihat sama orang. Itu berarti juga ria. Kenapa? Karena mempertimbangkan pengamatan makhluk. Kalau ikhlas itu mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat ya udah ngaji aja bismillah. Cuma memang untuk urusan ngaji ini pernah ada ceritaan seorang, nggak tahu ya, sahabat namanya siapa maksudnya gitu ya. Itu beliau itu berbisnis di suatu tempat ya, di warungnya sendirilah katakanlah. Kemudian ketika ada yang lewat, beliau tutup mushafnya. Ya, nggak ada yang lewat, ngaji lagi. Ada yang lewat, tutup. Memang tidak semua amalan mesti diperlihatkan ke orang lain. Cuma kalau misalkan, saya nggak bisa nih kalau benar-benar nggak kelihatan sama orang lain, ya berarti itu ujiannya di situ, Kang Zani. Ya, ujian hatinya di situ. Bisa jadi itu karena bisikan setan, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga setan diam sebetulnya. Cuma hawa nafsunya kita yang mengganas. Makanya hawa nafsunya perlu dikontrol. Ya, kita nih ngaji ini buat apa? Ya, luruskan niat dulu. Dan salah satu hal yang mungkin kita sering lupa adalah meminta pertolongan kepada Allah. Ya, itu salah satu rekan Mas Jama itu luar biasa ketika mau ngaji, mau ngafal di pesantren itu dia ngaji berdoa dulu gini, berdoa panjang sampai berapa menit gitu ya. Dan beliau minta dimudahkan, diikhlaskan dan lain sebagainya. Itu mungkin ya tips dari Mas Jama sebelum ngaji, coba baca doa dulu bismillah. Allah a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Ya, afwan. Tapi yang lain, ya semoga tidak puas ya. Tidak puas, nanti cari jawabannya ke guru-guru yang lain yang lebih keren ilmu. Baik, ini enggak ada ya. Ya, semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji gitu ya. Namanya ngaji ini memang ganjarannya tidak terlihat ya. Enggak dapat uang 1 miliar gitu ya, secara tunai. Jadi semangatnya atau motivasinya mungkin perlu di-push lagi, didorong-dorong lagi, ditingkatkan lagi. Karena keuntungannya, manfaatnya itu tidak terlihat. Ya, Allah a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap, salah ucap. Semoga tidak puas ya. Dan silahkan tanyakan lagi ke guru-guru lain. Barakallahu fikum, kita cukupkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya.
Terakhir doa kifatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Sinian ya. Tafadhal Ustaz.